مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Rencang-rencang santri, pada malam hari ini kita akan membahas tentang istikhadah. Istikhadah itu sebenarnya bisa dibuat mudah, juga bisa dibuat sangat rumit. Tergantung apakah kalian telaten menulis atau mencatat kapan kalian haid, kapan berhenti, setiap bulannya atau setiap daurnya kalian catat. Kalau tidak kalian catat, itu nanti pembahasannya akan melebar semakin banyak. Bahkan nanti ada yang namanya mutahayyirah. Kenapa saya bilang sulit? Mutahayyirah itu nanti kalau setiap kamu sholat harus mandi. Bayangkan, mandi sehari semalam berapa kali nanti? 5 kali. Belum nanti kalau puasa. Karena mutahayyirah itu nanti puasa yang dilakukan itu 2 bulan full. 2 bulan full itu belum selesai. Makanya rumit. Sehingga kalau bisa dicatat ya, kalian punya buku khusus untuk catatan haid, karena nanti dibuat pedoman ketika mengalami istikhadah. Yang pertama kita membahas istikhadah saat haid atau istikhadah dalam haid. Ketika haid ini tidak memenuhi syarat haid, ini disebut istikhadah. Jadi haidnya bablas sampai melebihi 15 hari. Ini disebut istikhadah. Jadi istikhadah itu darah yang keluar tidak pada saat mungkin haid, tidak pada saatnya, atau di situ memang melebihi batas maksimal haid. Itu darah istikhadah. Sementara pembagiannya, kalau kita lihat dari bentuk darahnya, istikhadah ada 2. Ada yang darahnya bisa dibedakan dengan mumayyizah. Jadi bisa dibedakan darahnya itu, ada yang darah kuat, ada yang darah lemah. Bisa dibedakan, namanya mumayyizah. Ada yang tidak bisa dibedakan, sifatnya sama. Kamu keluar darah selama 20 hari 20 malam, warnanya hitam semua. Itu namanya tidak bisa dibedakan, namanya ghairu mumayyizah. Sementara kalau dilihat dari sisi
yang mengalami haid itu juga ada dua. Ada yang sudah pernah mengalami haid, namanya mu'tadah, sudah punya adat. Dia pernah haid terus mengalami istihadhah, namanya mu'tadah. Orang yang sudah pernah atau berpengalaman lah, punya adat haid. Ada yang mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu belum pernah haid tapi langsung baru pertama kali haid itu langsung istihadhah. Jadi yang kecil itu siapa? Amirah. Pokoknya Talita mana? Talita itu belum pernah haid. Ujuk-ujuk bulan ini baru haid, tapi jablas haidnya. Jablas Rimedol. Masih 20 hari. Maka Talita itu disebut mustahadhah atau orang yang istihadhah modele mubtadi'ah. Nanti kita bahas secara rinci. Karena ini di pesantren harus dibahas secara rinci. Saya bedakan ketika saya biasanya ngisi diklat wong tua. Wis probleme akeh ning omah, jadi tak model sing singkat mencarikan kaul-kaul alternatif. Sehingga mumayyizah tidak saya sampaikan, saya mengambil kaul yang mengabaikan mumayyizah. Mumayyizah itu jelimet loh. Kalau menurut saya bayangkan itu jelimet. Karena harus mengetahui mana darah kuat, mana darah lemah. Kan membedakannya, oh darah iman dan ireng. Oh abang, berarti kan ditutul ya. Soalnya bayangan saya itu gini, karena gini, untuk perubahan warna hitam ke merah itu kalau belum benar-benar merah belum disebut merah. Kalau masih ada garis-garis hitamnya itu tetap dihukumi hitam, mulanya jelimet. Belum lagi ketika modelnya kan ada nanti. Kalau saya membaca itu bahkan kitab itu banyak sekali khilaf antar ulama, antara apa ya, kadang 777, 888 ya. Jadi 7 hitam, 7 merah, 7 hitam lagi. Ini ulama ada yang mengatakan sengkhat 7 yang pertama, ada yang mengatakan sengkhat 7 pertama dan kedua. Jadi beda, jelimet, mumet kadang. Akhirnya kalau didikat abaikan aja mumayyizah. Mereka memahaminya juga mandan jelimet, prakteknya pun juga jelimet. Ketika diterangkan hanya 1 hari tidak cukup. Begitu. Kita mulai penjelasan dari yang mubtadi'ah dulu ya. Orang yang pertama kali istihadhah. Orang yang pertama kali istihadhah ini dilihat dulu kasusnya. Yang pertama kita bahas kasus darahnya tidak bisa dibedakan mana darah merah dan mana darah kuat dan mana darah lemah. Contohnya gini, Talita baru mengalami haid langsung istihadhah, melebihi 15 hari, darahnya hanya 1 sifat atau 1 macam sifat. Ini disebut mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Ciri-cirinya orang yang pertama kali haid, belum punya adat haid, langsung istihadhah dengan 1 macam warna atau sifat. Contoh tadi Talita keluar darah merah selama 20 hari. Cara menentukan haidnya bagaimana? Nek wong-wong sing durung tau ngaji haid biasane dicibuk gampange. Sing 15 dina haid, sing sisane istihadhah. Bahkan itu kayaknya belum ada keterangan semacam itu, belum
Saya masuk di grup pembahasan haid itu belum ada yang menemukan kaul yang semacam itu. Belum menemukan ya. Saya tidak bilang tidak menemukan, tapi belum menemukan. Tapi kalau menemukan kasus orang memakai model kayak gitu banyak. Padahal yang ada di kitab-kitab itu kasus mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Orang yang pertama kali haid langsung istihadhah dan darahnya hanya satu macam, ini hukum haidnya hanya sehari semalam di hari pertama dia haid keluar darah. Sampai tanggal 1 ini bulan apa ini? Sa'ban lah, Sa'ban. Alita itu bulan Sa'ban keluar darah mulai tanggal 1 kemarin. Padahal ini sudah tanggal 16 kan? Ini kan tanggal 16. Kemarin tadi pagi kita puasa nisfu Sa'ban. Ditutul masih, waduh, masih keluar. Berarti saya ini istihadhah. Makanya tadi langsung mandi ya. Kan sudah 15 harian. Karena darah haid itu tidak boleh sampai lebih 15 hari. Jadi setelah darah lebih 15 hari dia istihadhah, berarti mandi terus sholat. Karo ngondoi sholat sing hari kedua sampai hari ke-15. Keren ora? Padahal nih kitab-kitab yang ada semacam itu. Kalau kalian menggunakan dalil ataupun menentukan hukum tanpa ada dasarnya, sanggar awur-awuran seperti tadi. Jadi haidnya 15, sisanya baru istihadhah. Berarti kalau itu sampai salah, berarti kamu sebenarnya itu punya hutang 14 hari tapi pede, santai. Hanya enggak duwe utang sholat. Padahal sebenarnya punya utang sholat 14 hari karena haidnya itu hanya sehari semalam. Bahaya kan? Makanya belajar ilmu haid dan istihadhah, nifas hukumnya fardhu ain bagi perempuan. Ya, nek ora sinau ya dosa. Bukan dosa dalam menghukumi, tapi dosa dia tidak mau belajar. Istiqomah dalam kebodohan itu dosa terus. Wong ora gelem sinau. Wong bebas sinau ya. Yang kedua mumayyizah bisa membedakan mana darah kuat dan mana darah yang tidak kuat. Ketika darahnya hanya dua macam, maka yang dihukumi haid adalah darah yang kuat. Jadi mumayyizah orang istihadhah yang darahnya bisa dibedakan, itu cara menghukumnya, patokan menghukumi haidnya menggunakan darah yang bisa dibedakan tadi, yaitu mengambil yang kuat. Ini kalau darahnya hanya dua macam. Kalau tiga macam itu diambil darah yang paling kuat, terus di bawahnya, terus baru sisanya yang istihadhah. Itu nanti dijelaskan alon-alon ya. Tapi harus memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka haidnya disamakan dengan yang tidak mumayyizah, artinya sehari semalam. Ini kita bahas orang yang baru pertama kali haid ya. Yang sudah haid itu besok pertemuan berikutnya. Contohnya gini, Nur kuwi wis gede ora haid.
bareng haid belanjur, tapi darahnya bisa dibedakan. Dia keluar darah selama 20 hari, contoh ya, ini hanya contoh. Keluar darah 20 hari. 10 hari darahnya hitam, merah kehitaman. Sementara 10 hari lagi itu warnanya merah. Maka nur itu haidnya adalah 10 hari yang awal. Karena memenuhi syarat 10 hari kan sudah memenuhi syarat haidnya kan, 10 hari. Jadi menghukumi darah yang kuat sebagai haidnya itu ketika memenuhi syarat tamyiz. Jadi tamyiz itu ada syaratnya, memayyiza itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, darah kuat sudah mencapai 24 jam. Kenapa harus 24 jam? Loh, kalau belum 24 jam kan tidak bisa dipakai haidnya kan, karena haid itu minimal 24 jam. Sementara darah kuat itu yang nanti digunakan diambil hukum sebagai darah haid. Kalau kurang 24 jam ya nanti lucu haidnya. Syarat yang kedua, darah kuat tersebut tidak melebihi 15 hari. Kalau melebihi 15 hari nggak bisa. Contohnya ini, normal kan 20 hari mengeluarkan darah, 16 hari itu keluar darah hitam, merah kehitaman lah atau hitam. Yang 4 hari merah, ya kan? Terus kepiye? Mosok darah hitam mau dijadikan haid, nanti malah haidnya lebih dari 15 hari. Maka ini namanya mumayyizah yang tidak memenuhi syarat tamyiz. Kalau tidak memenuhi syarat tamyiz, maka hukumnya disamakan dengan mubtadi'ah yang tidak memenuhi syarat. Tadi sehari semalam tok. Sehari semalam tok. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, darah lemah berturut-turut. Artinya tidak diselang-selingi dengan darah kuat. Contohnya yang diselang-selingi ya, rong dino ireng, rong dino abang, rong dino ireng, rong dino abang, terus ngasek akhir bulan. Jadi selang-seling. Maka ini tidak bisa disebut memenuhi syarat tamyiz, ya. Jadi tidak selang-seling modelnya. Itu syaratnya. Syaratnya darahnya tidak selang-seling. Syarat yang terakhir, darah lemah tidak kurang dari 15 hari. Ini ketika darah lemah, nanti setelah darah lemah keluar lagi darah kuat. Contohnya ini, ana wong haid modeling ini. Pertama keluar darah hitam, kedua keluar darah merah, terus keluar lagi darah hitam lagi. Maka boleh menghukumi apa itu haid dengan mengambil darah kuat. Itu syaratnya darah lemah yang memisah antara dua darah kuat ini sudah mencapai 15 hari. Kenapa harus mencapai 15 hari? Karena nanti digunakan memisah antara kuat yang pertama dan kuat yang kedua sebagai haid 2 kali. Contohnya ini, nur meneh. Oke. Nur 5 dino, 5 hari keluar darah hitam. Terus mulai tanggal 6 sampai tanggal 20. Urung ya, tanggal 6 sampai tanggal 25 contohnya. Keluar darah kuning. Kuning karo hitam kuat mana? Hitam. Itu masalah kuat-kuatan kan sudah dijelaskan kemarin ya kan. Nah, terus tanggal 26
sampai tanggal 30 keluar lagi darah hitam. Maka haidnya Nur itu berarti tanggal 1 sampai tanggal 5 haid, tanggal 6 sampai tanggal 25 suci, terus tanggal 26 sampai tanggal 30 haid lagi. Berarti 1 bulan haid 2 kali. Dapat kurtingan 2 kali Nur. Langsung selamatan kayak seneng. Itu penjelasan dari syarat yang keempat tadi. Tapi saumpamane kok mandek, maka tidak perlu syarat keempat. Syarat keempat ini ada catatan ya. Contohnya gini, kok mandek. Nur itu keluar darah hitam 10 hari. Kayak contoh yang pertama ya. 10 hari keluar darah hitam, terus 10 hari lagi keluar darah kuning. Darah kuning berapa jumlahnya? Hanya 10 hari kan? Terus mampet, sudah selesai. Maka syarat keempat kan tadi darah lemah tidak boleh kurang 15 hari. Ini tidak dipakai. Tidak dipakai, tetap dikatakan mumayyizah. Tetap dikatakan mumayyizah. Berarti haidnya Nur itu ya 10 hari yang pertama tadi, darah yang warnanya kehitaman. Nanti yang permasalahan mumayyizah tak terang ngisuk. Sekalian apa ya? Jadi siji lah, cara mikir menjadi satu. Kalau darahnya 3 macam warna. Kalau darahnya 3 macam warna, saiki. Jadi hitam, merah, kuning. Hitam, merah, kuning. Maka yang diambil hukum haidnya itu darah yang paling kuat dan kuat. Sementara yang lemah tidak dipakai. Tidak dipakai. Jadi 2. Tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama urut. Jadi darah ini urut-urutan lemah, kuat ke lemah nih loh. Hitam, merah, kuning, hitam, merah muda, kuning, terus keruh. Urut. Kalau tidak urut, contohnya ini urut. Jadi Norvia kasusnya gini, keluar darah 5 hari hitam. Bar 5 hari hitam kok 5 hari kuning. Terus 10 hari merah. Kan gak urut kan? Hitam, kuning, terus merah. Sangat kuat, lemah, terus kuat. Maka ini tidak bisa diambil darah hitam sama darah merah haid, tidak boleh. Awal lagi darah hitam, kuning haid, darah merahnya istiadah, tidak bisa. Itu tidak memenuhi syarat. Haidnya yang mana? Haidnya diambil yang paling kuat saja, yaitu yang hitam. Darah yang hitam. Dengan catatan darah hitam ini sudah 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Pokoknya 24 jam sama 15 hari jangan sampai ketinggalan pokoknya. Atau lagi tidak memenuhi syarat gini. Urut tapi digabung melebihi 15 hari. Jadi gantilah Nur bebeh, ganti Fikri keluar darah 10 hari hitam ya, terus hari ke-11 sampai hari ke-20 keluar darah merah, terus tanggal atau hari ke-21 sampai 30 keluar darah merah muda. Urut kan? Tapi kan kalau urut itu kan boleh digabung antara darah yang paling kuat dan darah kuat, hitam sama merah. Cuman kalau digabung berapa hari itu?
hari melebihi 15 hari, maka tidak boleh menggunakan sistem tak mumayyizah dengan mengambil 2 darah, tidak boleh. Terus darahnya, darah nifas, darah haidnya yang mana? Diambil satu saja, yaitu darah hitam. Berarti haid fikri tanggal 1 sampai tanggal 10. Serampung. Ini kalau normal. Kalau tidak normal nanti yang sistem wanita yang sudah punya adat itu nanti agak rada jelimet, terutama bagi kalian-kalian yang tidak mau mencatat dan pelupa, lalinan ya, lalinan mana ojo jadi wong lalinan. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.